Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami. Kali ini bersama saya, Iqbal Fatoni di acara Kolbun Salim. Kali ini kita akan kembali membahas, ngobrol di acara Kolbun Salim kali ini dengan tamu yang sangat istimewa. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah melihat ada dai-dai muda kita dari Rijalul Ansor. Kali ini kita kedatangan ketua dari MDS Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi yang sudah hadir bersama kita, yaitu sahabat Muhammad Anas atau akrab kita panggil dengan sebutan Gus Anas. Selamat sore Gus, sehat? Sore Gus, sehat Gus Iqbal. Alhamdulillah. Kali ini kita akan banyak ngobrol tentang Rijalul Ansor. Jadi kalau kita kemarin sudah banyak mendengar dai-dai muda kita, nah ini salah satu penggerak, penggagas adalah Ketua MDS RA kita ya. Jadi kalau saya bilang MDS RA itu ya maksudnya Rijalul Ansor. Supaya singkat aja Gus ya. Ya. RA gitu ya, Rijalul Ansor. Jadi kita akan mengenal lebih dalam, lebih dekat tentang apa sih itu Rijalul Ansor ya. Baik Gus, tentunya para pemirsa di NTV kali ini ingin mengenal lebih dekat apa sih sebenarnya Rijalul Ansor itu Gus. Rijalul Ansor kok sama dengan Ansor, ada Ansornya gitu kan. Kadang orang-orang ini masih bingung antara Ansor dan Rijalul Ansor gitu Gus. Monggo mungkin bisa dijelaskan Gus. Nggih, Gus Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Iqbal yang saya terima kasih bisa menemani acara di Kolbun Salim ini ya, karena memang Gus Iqbal ini biasanya ngisi materi, tapi ini menjadi host khusus. Ini iya sama-sama gitu. Iya, jadi saya sapa pemirsa NTV yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Jadi memang ini banyak pertanyaan tentang Rijalul Ansor, karena memang Rijalul Ansor ini secara usia sangat muda dibanding organisasi-organisasi lain yang ada di Nahdlatul Ulama, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor. Memang secara usia kalau dibanding dengan Banser itu lahirnya di tahun 65 Gus. Sedangkan Rijalul Ansor ini lahirnya di 2012. Berarti ini masih Rijal laki-laki yang sebenarnya masih benar-benar muda berarti. Ini masih belum muda ini. Belum muda. Belum muda ini ya, karena pada waktu itu memang masih banyak perdebatan, banyak diskusi. Bahkan secara aturan itu baru muncul di 2020. Bahwasanya 2020. Ya, Rijalul Ansor ini salah satu organisasi semi badan otonom yang didirikan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Semi badan otonom dari Gerakan Pemuda Ansor. Jadi semua pergerakannya itu, semua programnya itu harus apa istilahnya ya? Itu harus sevisi semisi dengan Gerakan Pemuda Ansor. Memang secara sejarah itu, kalau kita ngomongkan sejarah Ansor sendiri itu dulu tanpa ada Rijalul Ansor itu memang sudah ada tradisi-tradisi yang diturunkan oleh para ulama-ulama ini yang sudah dilakukan pada waktu itu. Karena memang Ansor ini didirikan dari banyak, bukan beberapa, banyak santri pada waktu itu. Karena memang kebutuhan kondisi. Banser juga sama, didirikan karena kebutuhan kondisi. Rijalul Ansor ini memang didirikan ini
pas pada waktu itu banyak-banyaknya organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan radikal, Gus. Karena gerakan radikal ini Iya, iya. yang pada waktu itu sangat banyak di masyarakat, di media-media itu, sampai-sampai pemuda ini bingung untuk memilih. Bahkan kaum santri juga bingung karena semua itu punya dasar kebenaran masing-masing. Betul, betul. Iya. Maka dari itu pada waktu itu juga tidak sedikit organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang pada waktu itu malah mengkoreksi organisasi yang lama berdiri di Nusantara ini, di negara kita ini, bahwasanya organisasi yang berdiri contohnya NU ini banyak yang dikoreksi, bahkan disalah-salahkan. Nah, setelah banyaknya organisasi yang menilai ajaran-ajaran yang sudah ada ini dianggap bid'ah, gitu ya. Bid'ah itu berarti kan sudah salah jelas gitu ya. Membuat sesuatu yang baru. Iya, itu sudah tidak dibenarkan. Akhirnya gerakan pemuda Ansor pada waktu itu apa istilahnya ya? Ditunggu kehadirannya karena memang pas pada waktu itu pasarnya anak muda. Jadi anak muda ini pasarnya memang didoktrin dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dengan ajaran yang sudah lama yang sudah ada di Indonesia ini. Terutama waktu itu di kampus-kampus nih, kampus-kampus itu banyak nggih. Sekarang sudah mulai disuntik mati itu ya. Tapi dulu memang itu yang laku, Gus. Yang bisa untuk diskusi, yang bisa untuk itu yang laku. Karena itu sebelum adanya Rijal Ansor ya? Iya, betul. Pada waktu itu Ansor tidak bisa bergerak banyak. Betul. Karena memang untuk menjadi ketua Ansor ini dibutuhkan, kalau saya pribadi nih, Gus, saya kan juga dulu mantan ketua PAC, ya, tingkatnya kecamatan. Walaupun kecamatan itu juga ini juga berat menurut saya. Karena apa? Untuk menjadi ketua Ansor ini ya harus mempunyai waktu yang banyak. Terus waktu, terus apa istilahnya? Kalau kita ngomong pinter strategi lah, mengajak ya itu harus pinter juga. Tidak lupa juga finansial juga harus cukup. Ini kalau kita ngomong untuk biar melancarkan. Karena memang pada waktu itu struktur sudah ada, Ansor sudah ada, tapi untuk menggerakkannya itu kesulitan. Karena apa? Karena gus-gus yang pada waktu itu ikut di Ansorin kurang produktif, kurang bisa bergerak. Ruang geraknya terbatas. Terbatas karena tidak ada aturan ini tugas kamu untuk mengeksekusi. Karena hanya untuk ngurusi apa istilahnya, ngancani urusan ubudiyah lah. Iya. Ngancani. Artinya Rijal Ansor sebagai badan semi otonom ini kan punya tugas khusus ya, Gus ya. Betul. Punya tugas khusus. Jadi Rijal Ansor itu bagian daripada Ansor itu sendiri. Betul. Nah, itu tugas secara khususnya itu setelah tadi gus-gus tidak punya tidak ada ruang gerak yang lebih luas itu, akhirnya secara spesifik tugasnya dari Rijal Ansor apa, Gus? Iya, memang setelah itu ini juga repot ini, Gus. Pada waktu itu gus-gus yang punya potensi masuk ke Ansor sulit, gus-gus yang ada di Ansor untuk mengeksekusi juga sulit. Seperti itu. Karena memang karakter santri itu kan diajarkan ilmu agama, diajarkan ilmu ikhlas, diajarkan ilmu manut, Gus. Betul. Ya, ketika lulus Sami'na wa ata'na. Ya, betul. Ketika lulus dari pesantren, dia di masyarakat itu kalau melihat pergerakan Ansor, ini kan mungkin kalau memandangnya terlalu sulit untuk masuk karena di situ memang harus betul-betul kuat untuk mengikuti di Ansor. Nah, sedangkan santri pada waktu itu biasa ikhlas. Akhirnya ya di masyarakat wis sing penting podo-podo apike saya tak ngurusi apa istilahnya kayak majelis-majelis yang ada di masyarakat di lingkungannya pribadi. Tapi tidak bisa menyelesaikan secara struktur. Jadi melihat seperti ini para gus-gus yang tergabung Asparagus ini usul pada kiai pada waktu itu. Gimana caranya gus-gus yang mempunyai keilmuan cukup
mempunyai kesemangatan berjuang cukup, ini bisa masuk di Ansor. Tanpa harus ikut Ansor dulu pada waktu itu, Gus. Iya. Makanya itu penolakannya panjang. Karena Gus-Gus ini tidak terbiasa dengan aturan yang terorganisir gitu, Gus ya. Iya. Soalnya udah biasa apa ya? Ya, sudah biasa pokoknya mondok, belajar, pulang, ngulang ngaji. Jadi ketika Gus-Gus ini dibuat aturan, ini juga tidak mudah untuk Gus-Gus ini bisa melaksanakan. Maka pada dari itu setelah digodok dan direstui oleh para kiai, maka terbentuklah pada waktu itu Rijalul Ansor. Walaupun belum mempunyai tugas spesifik, masih tugas keagamaan. Berarti waktu itu tugas secara khusus itu belum ada waktu berdirinya. Hanya sekedar mengorganisir supaya Gus-Gus ini bisa masuk di dalam Ansor. Bisa ikut di Rijalul Ansornya. Iya, di Rijalul Ansor. Iya, karena pada waktu itu tetap di naungan Ansor, tapi ini mau taruh di mana? Satu SK kah ataukah SK lain seperti itu. Nah, setelah tahun 2020 itu baru kita ini sudah satu SK, di situ tertulis Ansor sebagai ketua umum, terus di bawahnya ada wakil-wakilnya termasuk Bansor, termasuk Rijalul Ansor ini. Nah, ini baru ketika sudah masuk di dalam struktural, di situ memang tugas Rijalul Ansor ini untuk merevitalisasi itu, Gus, ajaran-ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya di intern Ansornya dan di kalangan muda itu. Baik, menarik sekali, Gus. Jadi Rijalul Ansor ini didirikan memang sebelumnya ingin mengorganisir supaya para ustadz, para santri, Gus-Gus ini supaya bisa punya ruang gerak lebih luas dalam mengurusi umat terutama di kalangan muda. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan lagi obrolan kita bersama Gus Anas ya setelah yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Iqbal Fatoni dan juga Gus Anas di perbincangan yang sangat hangat tentang Rijalul Ansor. Ya. Baik, kita lanjutkan obrolan kita, Gus. Tadi sudah dibahas tentang apa sih Rijalul Ansor, kemudian ternyata dibentuk dan diinisiasi juga oleh para kiai-kiai. Ini bisa diceritakan enggak, Gus? Sebenarnya awal mula latar belakang secara lebih spesifik waktu itu kenapa para kiai-kiai ini membentuk Rijalul Ansor? Sejarahnya ya. Kalau tadi kan dikatakan supaya ruang gerak Gus-Gus ini semakin luas gitu kan, kenapa? Jadi tadi sempat disampaikan juga, Gus, terkait masalah-masalah pemuda-pemuda masa kini itu kan, yang ketika mau masuk mendalami agama itu tidak sesuai atau meresahkan para kiai begitu ya, meresahkan para kiai. Apakah itu juga yang menjadi latar belakangnya itu, Gus? Jadi waktu itu siapa dan harus berkonsultasi dengan siapa? Ini kan mengingat Gus Anas ini juga pengurus wilayah ya. Jadi otomatis infonya ini juga pasti lebih luas juga terkait siapa yang menginisiasi waktu itu, dan waktu itu ketua Ansornya siapa, kemudian menjadi legal semi otonom itu bagaimana, Gus? Mungkin bisa diceritakan. Memang untuk perjalanan Rijalul Ansor ini dari sahabat Nusron Wahid ya. Sahabat Nusron Wahid. Ya. Waktu itu ketua Ansor sebelum Gus Yakut yang sekarang ini. Oh iya. Ketua Ansor Pusat. Kalau terkait perjalanan ini memang bukan wilayah saya untuk memastikan sejarahnya, karena pada waktu itu memang sejarah itu Asparagus dari pusat, itu memang dari pusat. Asparagusnya juga dari pusat. Asparagus itu siapa itu, Gus? Ya kelompok Gus-Gus yang ya itu pada waktu itu
Kalau saya ini taunya Rijal Ansor pertama itu keluarga dari Tambak Beras. Gus Aam itu kalau tidak salah itu ya. Itu yang pernah ngurusi memang Tambak Beras. Selanjutnya itu PW-nya Gus siapa itu dulu itu. Memang itu kelompok Gus-Gus yang sudah terorganisir. Sudah ada kelompoknya pada waktu itu memang. Kenapa Rijal Ansor setelah dibentuk langsung ada pengurusnya? Memang yang usul ya Asparagus itu langsung jadi Rijal Ansor. Nah ini, makanya kalau usul pasti jadi iya, langsung jadi pengurus. Itu kan seperti itu Gus di Ansor itu di NU. Makanya jangan banyak usul ya. Kalau nggak ingin ngurusi. Ya memang setelah itu langsung ada sudah. Jadi ketua PP-nya siapa. Jadi Rijal Ansor ini mulai pusat sampai ranting sudah ada Gus. Jadi dulu itu langsung ketua PP-nya siapa, pusat ada, langsung PW-nya ada. Setelah itu PC, langsung ketua PAC, ada semua, langsung terstruktur. Makanya agak cepat memang. Tinggal ketua-ketua ini mengambil program apa yang sesuai. Memang Rijalul Ansor ini juga berat. Kalau di apa istilahnya, diartikan Ansor pasti ini pemujanya NU ya. Ini kalau kita ngomong Rijal ini laki-laki. Masa kita mau mengartikan paling laki-laki di Ansor ini kan juga tidak enak kan? Iya. Atau ya ini kan memang di situ ada pengurus majelis zikir dan sholawat, jadi pemuda yang senang berzikir dan bersolawat yang paling laki-laki lah gitu. Mungkin itulah, mungkin seperti itu. Karena memang pasarnya juga beda Gus. Kita harus mengumpulkan para gus-gus, sedangkan gus-gus itu juga banyak yang sudah mempunyai majelis taklim, yang sudah terbiasa tidak terstruktur. Dengan kultur aja mereka hidup gitu. Itu Asparagus tadi ya itu terbiasa hidup tidak struktur gitu ya. Kalau itu yang kemarin pidato ketua PP berani ekstrim memang. Kalau saya enggak berani karena memang kalau PP itu sudah pusatnya Gus-Gus gitu ya. Jadi pusatnya Gus-Gus itu ada Gus Mahfud yang pernah ke Banyuwangi itu kemarin. Itu memang ya agak keras. Jadi Gus-Gus itu ya agak dia ngomong, Gus ojo gurme seneng ngandal. Itu kan Gus Mahfud ya. Yeah. Ojo gurme seneng ngandal jenenge atas nama besarnya orang tuamu. Ini pasar anak muda ini mau dimanakan gitu loh. Kalau santri itu pasti manut, tapi pasar anak muda ini contoh yang tadi dijelaskan Gus Iqbal, ketika santri itu sudah punya ilmu pulang, ini kita ngomongin sudah punya ilmu. Ketika pulang standarnya di masyarakat itu siapa yang mau diajak untuk diskusi standar? Ini kan dulu belum ada. Karena para santri itu ketika belajar pokoknya di situ tidak ada kemungkaran, berarti ya benar kan gitu. Jadi santri ini ketika pulang kalau ini tidak ada yang mengarahkan ikut di organisasi apa, ini sudah benar apa belum? Ini pasti santri ini akan menganggap pokok organisasi pasti betul ketika tidak ada kemungkaran. Padahal ketika di situ sudah terorganisir, bisa saja organisasi itu afiliasinya nanti dengan organisasi yang anti NKRI. Iya, akhirnya ada istilah itu ya, apa namanya? Satu kesalahan yang terorganisir itu akan tetap menang gitu ya. Betul. Walaupun melawan kebenaran tapi tidak terorganisir. Betul, ya itu maksudnya seperti itu. Menarik saya tadi terkait asparagus atau gawagus yang tidak terstruktur itu, Gus. Okay. Susah kita memang kalau ya namanya Gus ya. Iya. Jadi berarti sangat penting kita itu berorganisasi secara struktural, ya kan? Nah ini berarti menurut pandangan Gus Anas nih, organisasi secara struktural itu pentingnya seperti apa, Gus? Mengingat kadang menyadarkan kita di organisasi ini kan kita harus tahu mana yang struktural dan non struktural, seperti itu ya. Nah kita kan mengajak Gus-Gus ini supaya ikut secara struktural, secara komando kan begitu. Itu bagaimana itu, Gus? Oke, kalau di NU ini, apalagi kita Rijal Ansor yang sangat muda ini, memang kita ini kan hanya menikmati warisan, Gus ya. Warisan dari pejuang terdahulu. Kalau kita ngomong ajaran di NU tanpa ada struktural, kultur sudah jalan. Betul. Apalagi kita di pesantren yang mana dulu yang mendirikan kakek, kita ini hanya penikmat saja, Gus, pada waktu itu. Kita tidak sadar. Kalau kita ngomong santri itu sudah terstruktur di pesantren. Itu tapi dalam NU masuk kultur. Nah, sedangkan masyarakat ini siapa yang ngurus seperti itu loh.
masyarakat ini kan tidak semua itu anak dari santri. Jadi masyarakat ini juga butuh pemahaman ilmu agama yang ada yang ngurusi. Kan seperti itu. Lah kalau ini hanya mengandalkan kultur, ya takutnya kalau kulturnya ini nanti di sebuah wilayah itu ini dikuasai oleh aliran-aliran yang tidak sepaham dengan kita, ini pasti kulturnya akan mengikuti yang ada di. Kenapa Gus-Gus ini harus mengikuti di struktur? Karena memang sistem itu harus terbangun dari struktur. Sistem harus terbangun. Iya. Kalau kita ngomong di pesantren itu memang sudah ada sistemnya terstruktur. Tapi kalau kita ngomong sepenting apa kita ngomongkan organisasi di masyarakat ini, sangat penting. Karena memang di masyarakat ini kita butuh standar. Sing karepe para santri kiai seperti apa ini harus ada yang menjembatani. Maka Rijalul Ansor ini harus bisa menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan potensi yang ada di para gus-gus ini yang ada di pesantren. Masalahnya kalau di pesantren masing-masing itu ya hanya menjadi miniatur satu wilayah masing-masing ya. Harus ada yang menginstrumentasi, mengkondisikan untuk menjadi satu instruksi standar yang sama begitu. Okay. Ya sama, ketika kita ngomong di pesantren juga terstruktur, Gus. Tapi atas nama pesantren tersebut. Ini pasarnya santri, alumni. Nah, sedangkan untuk masyarakat ini siapa? Padahal pada waktu itu melihat kejadian yang timbulnya Rijalul Ansor ini memang aliran-aliran yang tidak sepaham dengan NU, dengan negara kita. Ini memang masuknya bukan dari pesantren dulu, ini dari masyarakat yang ini dikelola dari kampus-kampus, akhirnya membuat sistem sendiri yang kelihatannya bagus. Pesantren yang baru lulus ini melihatnya mereka itu kelihatan bagusnya saja, tidak visi misinya yang dilihat. Nah, kita harus di situ, kita harus memahamkan bahwasanya santri ini ketika nanti sudah dari pesantren pulang di rumah, kita ini sudah memberikan wadah minimal memahamkan sampean berjuangnya itu ini loh, seperti ini loh anak muda Rijalul Ansor ini. Kita menjaga warisan Betul. supaya tetap on the track begitu. Betul. Memang di situ kalau kita ngomong kultur enggak usah dibahas karena memang tanpa adanya kita pun kultur jalan. Makanya obrolan kita dulu kan seperti itu juga. Ketika abahnya kiainya itu ternyata satu visi misi dengan gerakan kita NU, tapi gus-gusnya ini yang agak nyeleret kan begitu biasanya. Makanya Rijalul Ansor ini menjadi wadah buat para gus-gus dan santri-santri itu nih, Gus. Nggih, memang Rijalul Ansor ini, Gus. Kita ini semi badan otonom ini memang punya kebebasan untuk mengatur sebuah organisasi. Tapi dengan catatan semua yang harus kita lakukan ini harus seizin ketua Ansor. Kan seperti itu. Tapi ini kita harus tetap rujukannya pada kiai. Betul. Kan seperti itu. Jadi ketika kita ngomong Rijalul Ansor ini tetap ini mewadahi semua gus-gus. Kita menstandarkan, Gus, ayo kita berjuang sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan santri kan sudah ada standarnya di pesantren, tapi kebutuhan masyarakat. Jadi menjembatani antara kalau Ansor kan anak muda lah, anak muda ke secara umum. Iya, ke gus-gus muda, ke kiai-kiai muda itu. Kalau Rijalul Ansor iya itu tugasnya untuk menjembatani. Kiai-kiai. Jadi Ansor tadi secara umum kepemudaan, cuma lebih mengerucut lagi Rijalul Ansor ini untuk menjaring para gus-gus muda, kemudian santri, iya, para ustadz dan lain sebagainya itu. Betul. Baik pemirsa NTV, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Gus Anas terkait dan mengenal lebih dalam Rijalul Ansor. Jadi nanti pemirsa NTV kalau ada dai-dai dari Rijalul Ansor yang pakai seragam putih-putih seperti ini tidak kaget, ini organisasi apa lagi? Ini ternyata tetap ini organisasi yang lahir dari Nahdlatul Ulama
dari Banom Ansor. Kita lanjutkan setelah ini, Gus, setelah yang akan lewat berikut. Pemirsa NTV yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di acara Kolbun Salim dengan tema mengenal Rijalul Ansor Banyuwangi. Ya, kali ini kita masih bersama Gus Anas, ya, Ketua Rijalul Ansor Banyuwangi. Kita lanjutkan, Gus, obrolan kita, Gus. Iya, Gus, ya, Gus. Terkait Rijalul Ansor, Gus, di Banyuwangi sendiri, itu selama ini program-program yang sudah dijalankan apa saja, Gus? Oke, kalau program itu memang Gus, itu kan ada hari-hari besar ya, PHBI itu yang sudah ada, itu dilaksanakan memang untuk sesuai tugas. Setelah itu ada program-program yang sifatnya rutinan, itu juga sudah dilaksanakan. Tapi ada program yang memang ini khusus untuk pengkaderan, Mas. Pengkaderan. Di samping pengkaderan secara formal di Rosah itu ya. Contoh di Rosah itu kalau di Ansor kan PKD. Nah, kita di sini karena memang Rijalul Ansor ini sangat baru, memang kita dan pengurus itu membuat program yang mana program itu pertama ngaji milenial. Jadi ngaji milenial itu kita keliling di semua kecamatan atau PAC itu, kita di situ mendiskusikan tentang Rijalul Ansor, posisi Rijalul Ansor, koordinasinya dengan PC dengan PAC ya, dengan Kiai itu kita bahas tuntas. ADAR-nya seperti apa, kita bahas tuntas di ngaji milenial. Jadi ada ngajinya, ada diskusinya. Agar semua kader paham betul, jangan sampai kader ini sudah action tapi tidak paham. Ada yang banyak itu kadang ada yang sampai offset juga, Gus, itu ya. Ya, ini kita selesaikan di ngaji milenial ini. Makanya kita juga selalu koordinasi dengan Ketua PC Ansor agar ngaji milenial ini harus dilaksanakan di PAC. Selanjutnya ini program yang ini kemarin sempat bukan viral kita ngomong ya. Alot ini, Gus ya. Alot. Ini dai muda ya. Dai muda. Ya, yang sekarang tampil di NTV. Betul, ini salah satunya. Alhamdulillah ini upaya kita menstempel, menugaskan dai muda itu aja sebenarnya dengan kita mengkoordinir. Nah, setelah kita koordinir pada waktu itu kan memang ada istilah itu apa istilahnya? Dikukuhkan. Nah, ini dikukuhkan. Jadi memang ada beberapa pandangan bahwasanya di situ ada seorang dai yang dilantik atau ada seorang kiai yang dilantik. Nah, ini kan juga kontroversi. Ya. Karena kiai itu munculnya memang karena dari kedalaman ilmu itu tidak bisa dilantik. Itu otomatis muncul karena punya umat, dipanggillah kiai. Nah, kita beranikan diri untuk melantik. Nah, ini sebenarnya betul kita lantik, Gus. Karena memang dai itu nanti mempunyai gelar Dai Muda PC Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi yang ditugaskan untuk berdakwah di Rijalul Ansor garis miring itu pemuda di kalangan internal ataupun eksternal. Memang kita tugaskan ini. Jadi ini nanti dai-dai ini memang ditugaskan. Jadi bukan dilantik, bukan. Memang kita resmikan untuk bertugas untuk dakwah seperti itu. Nah, SK-nya sampai kapan? Ya sesuai dengan SK PC Ansor yang berlaku. Dan ini hanya ada di Banyuwangi, Gus, sementara ini. Berarti pioner masih ini. Karena memang kita melihat pada waktu itu banyaknya majelis taklim di kota-kota itu kaumnya ada, sing ngajar ini tidak ada. Akhirnya kita ngambil dari mana-mana. Lah padahal potensi kita itu banyak. Tinggal mengkoordinir aja, kita tugaskan. Alhamdulillah pada waktu itu responnya banyak. Ada 100 lebih itu yang ikut dilantik menjadi dai. Rata-rata mempunyai keahlian ilmu masing-masing. Ada yang bagian kitab, ada yang bagian Al-Quran, dan sebagainya. Seperti itu. Memang itu kita lantik untuk ditugaskan, Gus. Karena memang melihat situasi di masyarakat pada waktu itu,
Kalau kita ngomong komunitas santri jelas punya landasan ilmu yang kuat, punya jaringan alumni yang kuat. Ngajinya pasti ngaji kitab kuning. Kalau kita ngomong untuk anak-anak itu jelas, itu ada gurunya, itu mulai dasar. Tapi yang tengah-tengah ini siapa yang ngurusi, Gus? Nah ini pasar kita. Jadi ketika orang ingin belajar ilmu agama tapi sudah tidak nutut gitu. Mau TPQ ya izin, mau ke pesantren sudah tidak nutut ilmunya, akhirnya ini siapa yang menggarap? Nah ini hadirlah Rijal Ansor dengan program Dai Mudanya ini. Ini tugas berat kita. Makanya itu tadi menjadi Rijal Ansor ya, lelaki yang pemberani lah menurut saya, yang artinya di Rijal Ansor ini menjadi pesantren raya, Gus ya. Ya harapannya seperti itu. Tapi memang ini yang tidak tergarap karena memang kita nggarapnya harus sesuai dengan pasar juga. Karena ketika kalangan yang tengah-tengah ini kita ajak ngaji kitab kuning dengan bahasa Jawanya yang sangat medok itu Gus ya. Itu juga mereka bingung juga untuk memahami. Seperti itu. Karena mereka itu kalau ingin belajar di pesantren juga tidak nutut. Karena pesantren itu kan butuh waktu panjang untuk memahami kitab kuning. Nah ini butuh kita garap. Langsung aja kita eksekusi Dai Muda itu yang sudah dilantik. Memang banyak pro kontra pada waktu itu. Tapi memang kita ini bentuk atas kebutuhan. Betul. Oke, seperti itu. Tadi sempat disinggung offset. Tadi supaya tidak offset apa itu maksudnya itu, Mas? Bagaimana itu? Gini guys. Karena Rijalul Ansor ini sebuah organisasi yang berdasarkan ADART. Jadi ada beberapa daerah itu, contoh saya ini Gus ya, kita ngomong Gus saja lah. Oke. Saya sudah punya umat, walaupun tidak ikut Rijal Ansor itu biasa ngaji seperti itu. Jadi ikut Rijal Ansor itu kadang ada yang tidak mau ikut aturannya Rijal Ansor dan Ansor. Nah ini offset karena sudah menjadi kewajiban pengurus Rijal Ansor wajib hukumnya mengikuti ADART dan koordinasi dengan ketua Ansor ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh, apalagi ada istilahnya apa itu ya? Kalau kita ngomong kasarnya itu piye, Gus ya? Ada beberapa daerah itu yang mana kita ini punya program. Contoh program ngaji milenial lah, seperti itu. Ngaji milenial sudah program wajib yang diikuti oleh semua struktur kalau dia sebagai struktur. Nah, ketika ngaji milenial ini punya standar khusus, ini harus diterima, karena memang ini tahapan sebelum menjadi dai. Ngaji milenial itu memahamkan agar benar-benar paham. Ketika sudah diberikan program, ini yang ada di kecamatan-kecamatan juga harus mengikuti. Jangan ketika ada program, mereka buat program sendiri. Ya itu karena apa? Dianggap kita ini sudah biasa ngaji. Ya memang kalau di organisasi ini kita tidak belajar ngaji, hanya belajar terkoordinir saja, belajar supaya tertata. Gitu. Kalau kamu belajar ngaji kan di pesantren, di majelis-majelis taklim. Dan ada beberapa itu yang mungkin kalau Gus Iqbal pernah dengar itu Rijalul Ansor itu sebagai suriahnya Ansor. Ya. Ini ya itu gimana itu, Gus? Nah kalau selama ini kita tidak ada struktur suriah Ansor, tidak ada, Gus. SK itu yang adanya pembina, penasehat, ketua umum, nah seperti itu. Dan itu NU semua. Kalau kita ngomong Rijalul Ansor ini sudah jelas tugasnya merevitalisasi seperti itu dan mengkomunikasikan. Jadi tidak ada Rijal Ansor itu lebih di atasnya Ansor, tidak. Secara SK kita ini wakil. Memang tugasnya ngurusi keagamaan, tapi bukan yang dimaksud secara secara kebijakan. Kalau Suriah itu kalau di NU kan berarti sudah paling pusat ya. Iya. Itu kan kalau Suriahnya itu sudah keputusan terakhir. Kalau di Ansor bukan. Ya soalnya memang ada beberapa dari kawan-kawan juga memahami bahwa apakah Rijal Ansor itu ya posisinya kalau di NU itu seperti Suriah gitu kan. Karena bajunya putih-putih gitu. Ya kalau posisinya tidak, harapannya
Harapannya. Jadi harapannya ya, Harapannya. bukan posisinya gitu. Bukan, posisinya tidak. Oke. Selama kita tidak dapat restu oleh kiai dan ansor, Iya. kita tidak bisa jalan. Betul, Seperti itu. Harapannya ketika nanti sudah tamat demisioner, Iya, gitu ya. demisioner Demisioner dari Rijal Rijal Ansor. Ansor, karena memang keilmuannya sudah ada, terus ilmu dalam organisasi sudah ada, harapannya suatu saat ini bisa dikader menjadi suriah. Jadi ketika sudah menjadi suriah, tidak bingung sudah terbiasa dengan keilmuannya, sudah terbiasa dengan cara berstruktur, jadi sudah terbiasa. Tidak bingung, bukan waktu di Rijal Ansor jadi suriah, bukan. Kalau memang itu nasihat sudah ada semua itu Gus, ada dari PCNU, ada dari NU, sesuai tingkatan. Berarti kalau di PAC ya MWC gitu. Di ranting ya ketua ranting NU, itu sudah ada itu seperti itu. Tapi kalau untuk garis koordinasinya tetap lewat Gerakan Pemuda Ansor. Oke, kalau soal jumlah ini juga sangat banyak Gus, karena memang ini mulai pusat ini sudah resmi. Ini sudah resmi. Tingkatannya itu bagaimana Gus? Mulai dari pusat itu pimpinan pusat itu ada ketuanya. Kalau sekarang ini ketuanya beliau Kiai Haji Gus Mahfud ya. Oke. Terus untuk ketua PW atau wilayah atau provinsi itu sekarang Gus Nailur. Itu beliau cucunya Mbah Hamid Pasuruan. Dan beliau juga sekaligus ketua PCNU termuda. Iya, se-Indonesia. Beliau luar biasa. Juga ngursila. Ada di tingkatan PAC, tingkatan PC. PC itu setingkat dengan kabupaten. Kalau di Banyuwangi ini ketuanya Gus Anas. Iya, kebetulan saya. Nanti akan berubah terus Gus, setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Ya, karena Rijalul Ansor itu di semua tingkatan itu akan bisa dimisioner, habis masa jabatannya, ketika ketua ansornya habis masa jabatan, kita otomatis habis. Nanti pilihan lagi ketua ansor, setelah itu didiskusikan lagi lewat formatur, diangkat lagi lah ketua Rijalul Ansor. Jadi bukan pilihan, Gus. Bukan pilihan, itu diangkat. Karena semi otonom tadi, jadi bukan pilihan secara politik ya. Bukan. Artinya ya dipilih oleh ketua ansornya atau formatur di situ. Formaturnya yang dipimpin oleh ketua terpilih, ketua ansornya seperti itu. Jadi nanti bisa berubah. Jadi di periode ini saya, periode kemarin Gus Surur. Periode berikutnya bisa saja bukan saya. Seperti itu dengan programnya. Sudah berapa ketua di Banyuwangi ini, Gus? Kalau di Banyuwangi ini masih 3. Ya. Sesuai dengan umurnya ya, Rijal Ansor. Oh iya kayaknya itu. 3. Saya ini sudah kurang 1 tahun ini Gus. Berjalan 3, betul sesuai umurnya 3. Termasuk harusnya ya hampir 4 ya Gus ya. Iya itu kurang lebih. Dan nanti Rijal Ansor itu bukan pilihan. Jadi seperti halnya Banser itu bukan pilihan. Itu diangkat berdasarkan keputusan formatur. Baru nanti karena kita badan semi otonom, setelah saya diputuskan menjadi ketua Rijal Ansor di tingkatan kabupaten, baru kita membentuk struktur. Di situ ada bidang dakwah, ada bidang lain-lain. Bidang-bidangnya di Rijal Ansor apa aja? Kalau di Banyuwangi ada 12 nih, Gus. 12? Iya, banyak. Tapi yang paling sekarang ini kita gencar-gencarkan dai ini. Karena memang sesuai kebutuhan tadi. Ini berarti masuk di kaderisasi? Itu beda lagi, Gus. Kaderisasi itu kalau spesifiknya itu memberikan pelatihan itu. Jadi ini memang, apa istilahnya? Ini memang belum ada di kabupaten lain. Tapi saya sudah izin, belum ada dai. Tapi kalau terobosan ini ya. Ya memang kadang itu gini Gus, para santri, para gus-gus struktur itu kalau kita ngomong siapa yang mau ngaji, kadang kan malu. Iya. Malu-maluan. Tapi kalau sudah ada struktur, dai-nya ada 100, siapa yang ngaji besok Gus Iqbal, itu sudah tidak bisa nolak. Kita berikan tugas, surat tugas dari cabang untuk ngaji di musola-musola. Makanya sekarang ini banyak Gus, di musola-musola, di fatayat-fatayat, dai kita terjunkan. Oh iya. Karena memang di fatayat, di musola-musola itu juga butuh pemahaman terkait ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama ini. Di Instagram itu pernah ada yang tanya Gus, gimana caranya daftar Rijal Ansor? Oh iya. Kalau Rijal Ansor ini paling gampang Gus. Gimana itu Gus?
Ya pokoknya baiatnya ya dibaiat sendiri lah ya. Karena Oh, kan gitu ya? nunggu pokoknya siap berjuang. Setelah itu memang kita ngomong di Rijal Ansor ini program sangat luas, Gus. Makanya kalau kita bahas di sini juga akan panjang nanti. Iya. Makanya kalau ingin daftar langsung aja gabung. Kalau struktur berarti ikut struktur, ketua PAC, Iya. ranting dan lain-lain. Kalau memang tidak ya langsung izin ke struktur yang ada aja. Struktur yang langsung izin aja kalau dia Iya, sementara merasa ini. ingin berjuang. Wah, Iya, nanti baru kita tata. Yang penting iya, masuk dulu. Yang penting masuk dulu Iya. lah, masuk dalam rumah besar. Ya? Iya, kalau sudah dari rumah kita tata sudah. Seperti itu. Baik Gus, terima kasih. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di program Kolbun Salim, masih bersama Gus Anas, Ketua PC MDSRA Banyuwangi. Setelah tadi ngobrol panjang lebar Gus tentang Rijal Ansor, ya. Ini tadi juga ada titipan pertanyaan Gus. Kalau Rijalul Ansor tadi katanya Rijal katanya apa namanya laki-laki gitu. Apakah boleh itu keanggotaannya cewek katanya Gus? Oke. Kayaknya tidak ada dalam aturan itu. Iya. Tidak boleh itu. Memang kalau untuk yang media dakwahnya, maksudnya untuk kelompok yang kita beri pendakwah, apa istilahnya? Majelis-majelisnya boleh kita masuk ke ibu-ibu, fatayat, muslimat, tidak apa-apa. Tapi kalau pengurus Rijal Ansor belum ada. Karena yang wanita sudah ada wadahnya sendiri Gus. Ada. Mungkin fatayat nanti ya. ada lagi itu apa? Gitu. Kalau sementara ini masih di fatayat misalnya kan. Pendakwahnya. Makanya kan apa istilahnya ya? Kita ada itu di Mars itu. Rijalul Ansor itu sebagai pasukan langit. Pasukan langit ini ya. Ini yang tadi. Ini saya juga bingung juga ini kok ada itu loh. Bait seperti itu. Memang kita ini Rijalul Ansor ini di samping laki beneran atau pemberani lah ya. Lanangnya kan double. Di situ kita itu memang dituntut untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara berzikir, dengan cara sholawat, kan seperti itu. Makanya kita ingin ada pasukan langit yang datang. Bagian melangitkan doa ini. Iya, itu jadi memang pasukan. seperti itu. Emang nggih. Apa termasuk ini juga pasukan suwuk gitu Gus? Kalau kita melihat itu banyak Gus di Rijal Ansor, ada 12 bidang itu ada bidang ekonomi. Makanya saya berharap pada santri itu jangan ragu gabung karena memang Rijal Ansor ini bukan terus gabung di Rijal Ansor harus ngaji. Ya enggak harus. Karena di situ kita juga butuh pemuda yang pintar dalam teknologi, contoh desain, contoh editing, itu kita butuh. Kalau misalkan kita tidak ada, siapa yang mau ngedit? Ya soalnya itu ada yang takut juga. Saya mau masuk Rijal Ansor tapi bukan Gus. Gitu. Oh iya. Soalnya semuanya di sana dipanggil Gus. Oke. Karena memang kemarin itu ada terakhir itu PKD di Rosah. Ya. Di situ ada RTL-nya Gus. Jadi RTL itu kan kita buat per kelompok. Secara kultur itu sudah ada. Jadi PHBI hari-hari besar itu ya. Itu pasti penceramahnya satu. Pembawa acaranya satu. Tapi yang terlibat akan banyak, Gus. Ada yang bagian nata kursi, ada yang bagian cari pendanaan, ada bagian. Rijal Ansor hadir di situ. Jadi memang kita sebagai pemuda untuk membuat kegiatan itu banyak bidang yang harus kita tempati. Jadi ketika ingin gabung Rijal Ansor jangan ragu. Misalkan saya ini bisanya cuma mencari anggaran misalkan, ya enggak apa-apa masuk saja. Saya ini bisanya kok Latin-Latin, kalau ngaji enggak bisa, masuk saja. Karena memang secara kultur program sudah ada. Secara kultur ini baru kita konsep agar nanti bisa berperan masing-masing agar programnya betul-betul bisa terlaksana. Berarti tidak hanya sekedar sesuai namanya saja ya, majelis zikir dan sholawat ya Gus ya. Tidak hanya sholawatan toh, tidak hanya ya untuk zikir. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus pintar ngaji. Orang siapapun boleh untuk meminta itu karena memang secara luas Gus, seperti itu. Jadi kenapa Rijal Ansor terbuka untuk masyarakat umum? Memang ini penting untuk membuat suatu
wadah yang terstruktur ini butuh semua kalangan agar mudah kita untuk berdakwah. Untuk program selanjutnya Gus di Rijalul Ansor ini, Oke, untuk program Banyuwangi ini khususnya, kemarin saya dapat PR oleh PCNU ini ya. Ini lewat dai juga ini yang kemarin usul ini. Tapi ya luar biasa dai. Berani usul ke PCNU sama PCNU diberikan tugas ke kita. Seperti itu. makanya usul tadi. Iya, usul. Karena memang Rijalul Ansor ini sangat banyak menumbuhkan grup hadrah di daerah-daerah. Mulai dari ranting itu Rijalul Ansor sudah ada, Gus. Lagi trennya ini. Iya, Rijalul Ansor ranting ada, PAJ ada, cabang ada. Ini saking banyak Rijalul Ansor, kita diberi tugas oleh PCNU untuk mengumpulkan paling sedikit itu 17. Ya. 3 hari itu sudah ada 20, Gus. Kita tutup, Gus, karena memang pada waktu itu kalau kita buka terus ini bisa akan mencapai ratusan yang daftar untuk memeriahkan 1000 hadrah. Seperti itu. Karena memang hadrah ini kalau 1000 kita terima semua, berarti nanti akan panjang durasinya. Makanya kita batasi 20 sampai 25 lah. Ini yang insya Allah besok tanggal 30 Tanggal 30 November akan dilaksanakan di lapangan ITS. Dan dimeriahkan oleh 1000 banser. Itu 1000 menyanyikan banser. Jumirareka. Seperti Itu dari semua PAC di seluruh Banyuwangi, Mas. Harapannya yang hadir seperti itu. Dan memang grup hadrah yang besar-besar sangat banyak dan mempunyai jamaah. Kalau untuk PAC memang kita sudah ada itu grup hadrah. Itu yang sudah ada di PAC. Dan besok untuk khusus acara di 30 November ini kita sangat berharap semuanya hadir untuk memeriahkan acara 1000 hadrah yang dimeriahkan juga dengan 1000 banser menyanyikan Jumirareka. Ini PR PCNU karena kita tugasnya pokok iso ngumpulkan 17 grup hadrah besar ya. Ini berarti ya tugasnya istilahnya. Lumayan lah, itu berat memang waktu itu Gus karena memang grup hadrah ini jamaah sendiri, ya, betul. Ada kiainya sendiri, ada penanggung jawabnya sendiri. Ini walaupun tanpa ada Rijalul Ansor insya Allah jalan. Tapi tugas Rijalul Ansor untuk merangkul semuanya. Mengajar. Nah, ini pentingnya tadi ya, sistem organisasi tadi ya. Ini kalau tidak ada instruksi ya enggak bisa. Kalau hanya by personal enggak bisa mengumpulkan itu. Soalnya kadang ada fanatik juga, Gus. Saya fanatiknya di grup satu ini. Ya, ini memang PR-nya seperti itu. Karena adanya fanatik di grup ini. Berarti tugas kita satukan. Bahwasanya kita sama khusus. kita. Iya, sama. Kita sama-sama mencari syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih Gus Anas sudah banyak ngobrol tentang Rijalul Ansor. Sama-sama. Terakhir Gus, disampaikan untuk para pemuda ini kenapa harus ikut Rijalul Ansor ini Gus? Oke, saya berharap para pemuda ini gabung di Rijalul Ansor karena memang Rijalul Ansor ini sebuah wadah resmi yang dipantau kiai. Jadi kiai-kiai NU mantau terus pergerakannya, kalau salah pasti akan ditegur. Jadi jangan ragu ikut, jangan ragu untuk gabung karena memang Rijalul Ansor ini dibentuk untuk mewadahi para santri-santri ini untuk berkreasi, untuk berdakwah, berjuang di Ansor lewat Rijalul Ansor. Kalau kita ngomong Ansor berarti kan pemudanya NU. Harapannya nanti bisa berperan di Nahdlatul Ulama seperti itu. Mungkin itu Gus. Baik Gus, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk memaparkan banyak hal terkait Rijalul Ansor. Jadi jangan ragu lagi atau jangan bingung, jangan bimbang makhluk apakah Rijalul Ansor gitu Gus. Bisa WA Japri lah nanti. Bisa kalau WA nanti Japri. bisa WA Japri lah. Jadi untuk Gus-gus kiai-kiai dan dai itu alhamdulillah itu semua yang ikut itu juga dai beneran Gus. Iya. Bukan karbitan itu Gus. Bukan karbitan. Iya, itu sudah dakwah kemana-mana itu. Alhamdulillah setelah ikut Rijalul Ansor dan di dai beliau juga tetap militan di situ. Betul. Ya, artinya di masyarakat selama ini itu terutama ya beberapa hal bahkan ketika kita turba itu masih bingung apalagi ini Rijalul Ansor. Saya kalau ke teman-teman di mahasiswa, teman-teman di santri, pesantren juga kadang-kadang
apa bedanya dengan Ansor gitu ya. Semoga di acara kali ini terjawab, Gus. Iya. Nanti kalau enggak terjawab langsung ke Gus Anas Iya. saja Sowan. Oh, iya, siap. Atau saya yang Di mana, Gus? Jenengan ini. Iya, saya lokasinya di Sempu ini, Gus. Terbuka, Gus. Kita punya markas, nanti bisa untuk ngopi 24 jam lah. Siap. Jadi Pokoknya udah ngantuk. Gus Anas ini masih zuriatnya Mbah Yai Abbas Tugung ya di Pondok Pesantren Al Azhar. Jadi kalau mau ingin tahu banyak tentang Rijalul Ansor khususnya, kalau yang lain-lain nanti di belakang layar, Gus. Siap. Jadi langsung aja ke Gus Anas. Terima kasih, Gus. Jadi semoga harapannya nanti para pemuda-pemuda ini tidak ragu lagi dan semakin banyak yang berkhidmat, karena kalau memang katanya ulama ini al ilmu bita'alum. Jadi kalau ilmu itu ya dengan belajar, Betul. dengan di pondok dan lain sebagainya, terus mengkaji kitab-kitab, belajar. Tetapi kalau al barokah itu bil khidmah. Betul. Dan khidmah itu salah satu instrumennya, medianya adalah di Nahdlatul Ulama, tinggalan-tinggalan para ulama-ulama, para wali Allah, yang pasti insya Allah kalau nanti katanya ditanya man robbuka, rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah ini gitu. yang kita tunggu, Gus. Sedikit aja. Jadi ini saya khususnya pada Gus-Gus ini jangan ragu ikut di dai, karena memang dai ini ada 100, Gus. Ternyata dengan dai terbentuk ini, kalau ini aktif semua, majelis-majelis di masyarakat ini aktif semua, ternyata 100 ini kurang. Ya. Kekurang, Gus. Jadi Gus-Gus ada yang takut tuh adanya dai nanti mengurangi. Sudah 100 lagi. Ya, kan ada Gus-Gus itu. Gus 100 jangan-jangan nanti mengurangi jatah jam saya untuk di masyarakat. Tidak, Gus. Kita sekarang ini malah kurang. Karena apa? Setelah ini sudah terstruktur, masyarakat mulai tahu, berarti sekarang sudah banyak yang undang. Ya. Terus kurang. Dai kita kader terus kurang. Nggak kehabisan habis. program. Iya, program nggak akan habis. Ya itu, Gus. Nah itu ditegaskan lagi ya untuk para ustadz-ustadz gawagis yang belum bergabung, jangan takut bergabung ini. Banyak lahan garapan. Oh iya. Masih banyak lahan garapan. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya dengan berbagai tema yang menarik yang akan disuguhkan oleh dai-dai muda dari Rijalul Ansor bersama NTV ya. Sekian dari saya dan kami pamit undur diri. Gus Anas dan juga saya Iqbal Fatoni. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.